aku sekarang ini jadi nggak tahu sih bang. Dari awalnya aku cuma suka membaca. Jadinya. Oke. Ya. Aman. Oke, Bang. Tadi Abang bilang apa sih yang perlu kita benahi, Bang, di kelompok supporter kita menurut Abang supaya ya bisa rame lah gitu. Rame terus, maksudnya jangan hanya pada saat tim itu menang, tim itu lagi bagus-bagusnya kita nonton rame-rame. Tapi pada saat misalnya jatuh, gua nonton ajubilah sikitnya. Itu gimana kira-kira, Bang? Apa yang harus kita perbaiki dari sisi kita supporter dulu, Pak? Pengurus kan mungkin kita yakini pasti memberikan yang terbaik gitu. Kalau yang aku tahu ya, kalau di Medan ini sih ada sih, kalau aku bilang sih masih ada yang masih pilih-pilih match. Oh gitu. Seharusnya nggak boleh gitu lah. Ya, kalau Terus, Bang? memang dia cinta ya Datang aja. datang, ya kan. Oke. Beli tiket, Itu paling penting. Beli tiket. ya udah pasti. Terus mana aku bilang ya, agak susah aku ngomongin lagi. Ini loh bang, apa namanya? Seperti kawan-kawan di Jawa bang, apa namanya, kelompok supporter itu berperan sebagai kontrol dari tim. Kontrol dari tim. Supporter sebagai kontrol dari tim. Oke. Kontrol dari tim. Mereka yang paling utama dari mereka itu adalah pembelian tiket. Pembelian tiket bang, pembelian tiket. Mereka. Nah dengan mereka membeli tiket, mereka merasa ada hak mereka ketika tim ini sedang mereka lihat seperti ada permasalahan. Iya. Mereka bisa berhak untuk bertanya gitu kan, karena mereka merasa tim ini adalah tim ini adalah identitas dari kota ini. Iya, betul. Dan kami sebagai warga kami merasa memiliki. Iya. Oh gitu Bang ya. Jadi intinya yang pertama kalau dari seorang Mak Den sendiri adalah pertama mari kita belajar untuk membeli tiket. Jadi intinya apapun yang oleh sebab itu ketika kita beli, jadi kayaknya kita jadi percaya diri untuk mengkritisi ketika ada kita anggap yang salah gitu ya. Ini kita pepesan kosong aja, lompat-lompat ke teladan, paling banyak cerita pula, jadi nggak pantas gitu mungkin menurut Mak Den sendiri ya. Oke Bang. Terus kalau di Jawa kan pasti Abang sudah pernah lah mungkin ke Banda Aceh. Aku pernah dengar Abang cerita sendiri ke Banda Aceh Abang untuk nonton sepak bola PSMS melawan Sigli atau apa kemarin Persiraja Banda Aceh. Kalau paling jauh kemana sih Bang? Aku paling jauh Surabaya. Surabaya. Itu waktu Piala Kemerdekaan deh? Iya, Final dia. Aku datangnya 2 orang. Kami yang terakhir sampai Pesawat. enggak. Kami dari Medan 2 orang. Gabung sama anak Jabodetabek 2 orang, kami naik bus dari Jakarta karena udah rencana barengan dari Jakartanya naik bus. Smack ke Jabodetabek ya. Itu kalau nggak salah Bang apa ketuanya sana Bang sekarang? Si Bang Gordon. Bang Gordon ya. Bang Gordon. Itu kalau nggak salah aparat juga beliau ya. Iya. Jadi pasti anggota Smack Jabodetabek itu rata-rata disiplin. Nggak senang suruh pusat lah. Itu kalau di mohon maaf Bang, jamuan yang dikasih oleh Smack Jabodetabek itu gimana sih Bang? Apa ya gue bilang, enggak ini sih bang, kayak kita datang ke rumah kawan kita gitu aja nih. Nggak ada iya maksudnya nggak usah lah pakai yang spesial. Iya. Yang penting kita duduk ngumpul, cuman ada minuman botolan pun jadi, bukan alkohol ya. Iya. Apapun itu bentuknya kopi, teh. Ya karena aku tengok Bang di sekret mereka Jabodetabek itu ada tulisan besar-besar itu kan nggak boleh minum segala macam itu. Jadi memang Bang Gordon tuh berarti keren. Siap gitu ya Bang. Dan memang di semua kelompok supporter harusnya gitu ya, bukan kita memberikan contoh juga kepada yang lain. Bang, aku mau nanya nih Bang, ini kan aku pernah ke toko Abang, aku nengok Abang tentang buku-buku. Aku mau nanya, perbedaan antara ultras, perbedaan antara apa sih namanya fans, ada nggak itu Bang di kelompok supporter itu sendiri? Ada, cuman dia bang, aku nggak berani menjabarkan ini bang, karena apa namanya? Nanti beda persepsi gitu dengan orang persepsi. Aku nggak mau ini sih bang, karena kalau abang pengen itu
kayak dari Google juga udah Siap. apa Siap. semua bang, apa itu ultras, apa itu mania, apa itu ligan, apa itu subkulturnya lagi casual. Iya. Tapi kayaknya abang semikir casual ya. Kebetulan aku pakai brand apa aja. Brand-brand yang keren aja gitu ya. Enggak, aku suka aja tuh bang, terutama Adidas. Iya. Aku memang naik Adidas aja gitu. Berarti abang pecinta Messi berarti. Messi Adidas. Kalau abang Nike Ronaldo berarti ya. Iya sih. Iya, memang iya ya. Memang iya ya. Nah itu dong kan, jadi cakapnya enak, kayak cakap-cakap kawan. Jadi kalian jangan, dan ini kita nggak ada settingan bang ya, pertanyaan ngalir aja. Jadi jangan kalian anggap pertanyaan titipan, nggak ada ya. Iya nggak ada, mana tahu ya kan. Terus bang, kalau menurut abang lah, cara-cara kita mendewasakan supporter kita gimana sih bang? Kalau seorang Mak Den sendiri sudah pengalaman tentunya, apa yang harus dilakukan kita lah kelompok supporter ABC untuk bisa mendewasakan salah satunya tadi kan dengan membeli tiket. Gimana caranya yang paling tepat menurut abang dengan penonton kita ini rata-rata kan anak milenial nih kita bilang. Adapun mungkin kayak sumuran kita mungkin udah sadar lah beli tiket, tapi anak-anak milenial ini gimana sih bang yang hanya sekedar pengen, takutnya dia hanya pengen euforianya naik ke atas angkot gitu. Sementara kan hal itu ya jujur kalau aku pribadi bang yang melihat ya kalau bisa citra si supporter itu bukan yang seperti itu, tetap tertib, berada di dalam angkot kalau penyewa angkot, jadi bisa jadi contoh. Menurut abang sendiri gimana caranya lakukan kira-kira oleh seluruh kelompok supporter untuk mendewasakan itu? Kelompok memang harus sering udah ngasih edukasi ke kawan-kawan yang lain. Mungkin udah terlalu sering lah, memang ya namanya karakter. Kalau udah rame ini kan namanya kan pengen ini kan, pengen nampak mentiko gitu kan. Nah, bahasa Medannya mentiko gitu kadang ya. Yang itu lo coba yang terus minimalisir. Terus juga kasih kawan-kawan tuh di sepak bola ini banyak ilmu yang bisa kita dapat, bukan cuma sekedar hore-hore aja ya kan. Kalau Mak Den sendiri dapatkan apa dari supporter bang? Aku banyak sih bang yang bisa didapat, terutama aku sekarang ini jadi nggak tahu sih bang, dari awalnya aku cuma suka membaca. Jadinya? Enggak, awalnya aku cuma suka membaca. Iya. Dan sebelumnya pun aku nggak suka membaca. Kebetulan kakak banyak koleksi buku, aku baca, aku jadi sering membaca bang. Jadi gara-gara sering membaca, sekarang ini aku udah mulai menulis. Oh, positifnya ada intinya membaca, dan kemudian apa lagi bang? Setelah menulis itu ditorehkan di mana? Apakah abang pengen buat buku atau gimana kira-kira? Masih di blog ya? Itu pun blognya kawan. Nama blognya apa sih bang? Suara Kinantan. Suara Kinantan. Jadi buat kawan-kawan. Tapi ada di situ nanti siapa yang nulis? Karena kan tentunya bukan abang aja yang nulis di situ ya. Ada berapa orang yang menulis itu. Suara Kinantan. Itu yang pernah abang tulis itu bunyinya apa sih kira-kira bang? Kisi-kisinya buat orang supaya lebih tertarik nih. Aku udah nulis 3, ini mau masuk ke 4 kayaknya nih yang udah aku mau naikkan lagi satu lagi nih. Ini bentuk daripada mohon maaf pujian kah? Atau bentuk kecintaan terhadap PSMS kah atau apa bang? Bentuk kecintaan iya, oke masih menyangkut PSMS lah, kalau masih di PSMS sih. Gitu ya? Nah. Masih berhubungan dengan PSMS Medan. Terus aku minta maaf bang, kalau nggak salah abang dulu pernah membuat diskusi. Iya. Kalau nggak salah aku 2 kali, terakhir di Puri. Di Puri terakhir kali. Pertama kali di mana sih bang kemarin? Diskusi itu bukan 2 kali bang, udah yang di Puri itu udah diskusi kelima. Diskusi kelima. Oke. Diskusi 1, 2, 3, 4 di Gede di sebelah. Oh, itu maksudnya masanya juga masih intinya masih kawan-kawan tertentu. Kawan aja. Sekarang pengen di Puri itu yang namanya kafe di lantai 2, iya. pengen banyak biar lebih ramai aja gitu. Siap. Awalnya gini dia bang, diskusi ini kan dari kawan-kawan yang sering ngumpul di Gede sama aku kan, sering ngumpul, ya bikin diskusi ya. Skupnya pertama kecil aja, kami aja gitu kan. Apa yang kami diskusikan kami share melalui blog tadi, Iya. Suara Kinantan, dibantu share melalui sosmed yang
lainnya, kawan yang lain. Dan sampai kepikiran ya udah coba kita bikin satu momen diskusi di luar dari sini dengan mengundang audiens yang lebih besar. Itu yang kelima tadi itu ya. Kelima dibuat. Itu judul diskusinya positif negatif modern football. Positif negatif modern football. Berarti inti arahnya lebih kepada secara klub profesionalnya, mungkin seperti itu pembahasannya. Nah, inti yang didapat itu apa sih, Bang? Mungkin yang baru tahu nih ternyata. Ya apa yang kita mungkin bukan solusi di situ dapat, tapi intinya pencerahan lah kita bilang. Pencerahan apa yang kita dapatkan, Bang? Dari negatifnya apa ketika profesional dan positifnya apa? Kalau aku ini bacanya di blognya aja lah. Di blognya saja langsung. Siap. Jadi karena udah terangkum semua, Bang. Oke. Rangkumannya udah ada di blognya, namanya tadi Suara Kinantan. Jadi silakan aja kalian kalau pening-pening buka aja Yahoo, ketik Google, setelah muncul Google baru ketik itu. Gue putar-putar Biar semuanya untung, kalau Yahoo pun tetap hidup. Kita kan harus berbagi, Bang, ya kan? yang masih ada. Masih ada, aku masih pakai Yahoo loh, Bang. Aku udah Kayaknya enak ketik Yahoo dari dulu tuh, Bang. Makanya Google. Aku dulu ya tambah itu. Aku Yahoo pertama kali, Pak. Tapi untuk kantor aku Yahoo. Tapi kalau untuk konten gara-gara memang udah punyanya Google, ya terpaksa Google aku buat. Gitu dia, Bang. Jadi terus, Bang, akhirnya negatif positif. Mohon maaf, di situ yang siapa-siapa aja sih, Bang, yang datang pada saat itu yang kelima itu, karena kelima itu yang agak booming kalau versi aku, Bang, ya. Sampai semua orang kayaknya tahu gitu. Ada ngobrol-ngobrol SMS nih gitu. Yang kemarin itu diskusi kelima positif negatif modern football, pembicaranya itu ada Bang Andre Mahyar. Oh, mantan manajer dulu ya. Manajer, terus dari Bang Andre Mahyar memaparkan dari sisi timnya. Ya. Terus Bang Arifin. Arifin, wartawan senior juga ya. Wartawan dari sisi jurnalisnya. Ya. Terus Pak Indra, Pak Udo. Effendi, Dosen aku tuh. Iya, Pak Effendi Rangkuti dari Iya. sisi sejarah. Dan sekarang Bang Indra lagi booming juga di Indosport kalau nggak salah, sering Iya. dan bahkan di seluruh media sosial konten-konten kreator Medan tuh rata-rata ya tulisan dia tuh yang sering diangkat ya. Terus satu lagi Bang Arya Bangun. Arya Dia Bangun. pemilik klub Johor. Oh iya pernah dengar. Apa sih Johor United? Ah. Apa sih gitu? Oke. Dia Terus dari pengelolaan klub, sebuah klub kecil gimana supaya tetap bisa hidup. bisa survive. Dan apa yang dibilang beliau, Bang? Salah satu caranya. Kalau untuk cerita Bang Arya sendiri sama kemarin itu, dia nggak ini sih. Kalau untuk mendapatkan sponsor dengan mengikuti turnamen Medan Super League, Super League ya. Medan Super League, sponsor itu nggak ini sih, Bang. Ya paling bisa ini cuma ngasih apa gitu, nggak ngasih Duit. uang. Ibaratnya datang ke toko sport mau ngasih jersey gitu ya. Iya. Tapi menguntungkan tim juga kan, jadi nggak pengeluaran. Tidak kan masih bisa survive timnya kan. Iya benar. Setidaknya dari sisi itu ya. Jadi uang itu bisa dipakai untuk puding pemain. Oke. Terus, Bang, kita bicara PSMS Medan lah, Bang. Tapi ini waktu 1 menit lagi kita buka termin ketiga. Sabar ya, Bang ya. Itu mau orang pintar ngomong kayak gini. Enggak ngomong